artinya berjuang. Napi artinya berjuang. Sama komponen katanya dengan kata jihad. Jihad, mujahadah pada komponen katanya. Pada terdiri dari jim, ha, hadadan, ha, dan dal. Jim, ha, dal. Jihad, mujahadah, angka pada artinya yaitu berjuang. Mujahadah artinya apa? Berjuang. Apa kita perjuangkan? Berjuang di sini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terbagi jadi dua. Berjuang bagi dua. Ya. Pertama, berjuang melawan diri. Melawan napi, melawan diri. Yang kedua, berjuang melawan orang lain. Pertama ngelawan diri, si kedua ngelawan orang lain. Kemudian beliau mengatakan berjuang melawan diri dalam dua hal. Berjuang melawan diri dalam dua hal. Pertama, berjuang melawan diri dalam menjalankan perintah dari Allah. Yang kedua, berjuang melawan diri dalam menjauhkan larangan Allah, meninggalkan larangan Allah. Pertama, berjuang melawan diri dalam melaksanakan perintah Allah. Ambil contohnya perintah Allah: salat, puasa, zakat. Ini untuk menjalankannya perlu ngelawan diri. Karena kalau tidak kita lawan diri kita, ndek tegin bau gin menjalankan perintah Allah, nggak bisa. Salat mangkin misal merbotno azan subuh dan kita masih di atas ranjang, masih pedem, apalagi musim nyet mangkin ini. Mai hidapna pedem, masya Allah, awek simbut kah selesai wah. Azan subuh nangka lagu diri ini apa? Masih mulai pedem. Diri ini masih ngantok. Maka kalau tidak dilawan diri ini, kita tidak akan bisa sholat subuh, enggak akan bisa. Maka lawan dia untuk menjalankan perintah Allah. Berpuasa misalkan, berat puasa ini. Kita akan kelaparan, kita akan kehausan, lemes awak, dek bau lelah sekedi. Seseorang butuh melawan dirinya agar dia bisa melaksanakan puasa. Berakhlak mulia misalkan, suruhnya itu berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini berat, Berakhlak mulia contohnya bersabar, membantu orang lain. Sabarnya berat, ini berat. Apalagi munsi muluk-muluk itu kena kode, ya. Dalam arti ente jagur yang mana aro gampang ente. Lagu disuruh kita berakhlak mulia, sabar ente. Itu berat, butuh lawan diri agar bisa berakhlak ini. Karena mau dia lawan diri itu apa? Dia tegin ini melaksanakan perintah. Ngaji makin perintah ngaji ini, mau dia lawan diri itu benda tegin mele ngaji. Dia mele ngaji. Ajak ngaji, teh terlalu ngaji, kan darah mananganku kah? Laun wah arah anganku ku ngaji, ngana. Benda nagin ngaji mana ngane? Dia nagin ngaji.
baca Quran, darak mananganku. Kalau dia tidak lawan dirinya, maka dia tidak akan membaca Al-Quran. Dan seterusnya, perlu lawan diri, perlu. Ndak turut aluk diri, no. Apalagi diri niki innan nafsa la ammaratun bi as-su. Jiwa ini selalu memerintahkan ammarah, ngana. Dia dengan amirah, tapi ammarah saking seringnya nyuruh kita. Nyuruh kita apa? Berbuat keburukan. Terus disuruh kita berbuat keburukan. Sehingga kamu tak turut dia bendek tegin menjalankan perintah dek gin. Maka butuh dilawan, lawan dia. Agar kita bisa menjalankan perintah. Yang kedua, lawan dia dalam meninggalkan larangan. Muntah turut doang ya dek tegin ini ninggalang larangan, dek tegin ini sampai temate. Todong kau nyesal terus. Ara gawe nyesal montoah jiun ngenteng ndara gawe nyesal. Lawan dia, harus lawan agar bisa meninggalkan apa? Larangan. Be contoh larangan no. Yuh, kok rokok doang ini dah? Rokok doang ini. Nah, contoh itu rokok misal. Berat ke ninggalang rokok? Santer berat. Angka EP sudah mentelah rokok no, bersyukur kah? Syukur. Batur sini mentelah doa yang kah? Mudahan bacaat mentelah. Karena berat siaran ninggalangnya berat. Nah, ini untuk meninggalkan ini butuh lawan diri. Munde terlawan diri ndek gini ini. Lah masih mai idapna laun kah munah pait ngene-ngene ndek ini gini tetap mai doang. Sampai tersakit beru sebare. Waliyadzubillah, mudahan tetap sehat kah. Ini contohnya misal, muntah ngolowang jiwa ini gini terus nejak ita gawe maksiat sampai telawan ya baru bau ninggalang maksiat. Riba misalkan juga kita batur luwe modalnya sehingga sukses jalan bisnisnya. Kan kadang-kadang melihat itu lah ngentene nih ternyata rahasia ngene harus beli modal ini ngombe cara ente beli modal tengah bang soh ngebang melihat jiwa ini untuk berbuat riba. Nah, kalau tidak dilawan dirinya, tidak dilawan jiwa ini, gina terjerumus ke dalam riba itu. Jadi harus dilawan dirinya. Ibu-ibu misal negita dengan dolak berjilbab misal kan. Jenang bulu dengan sindalak berjilbab no. Ibu-ibu nang lah sebenarnya bulungku jenengan kencedengan ini. Hingga sana ku sebenarnya kan. Akhirnya melihat nempoang bulu, melihat nempoang keindahannya, melihat ini jiwa dengan ini, ia nyuruh itu melakukan keburukan. Nah, lawan dia agar dia bisa meninggalkan keburukan. Nah, ini contoh-contoh ya bagaimana melawan diri agar bisa meninggalkan keburukan. Sebagaimana lawan diri agar bisa melaksanakan kebaikan. Kalau tidak lawan diri ini di al-mujahadah, lawan diri agar bisa melaksanakan perintah, agar bisa menjauhkan larangan. Setelah berjuang melawan diri, yang kedua berjuang melawan orang lain. Dan ini melawan orang lain setelah mampu melawan diri sendiri. Karena ulama kita mengatakan tidak akan bisa kita melawan orang lain sebelum kita mampu melawan diri sendiri. Itu nih teman bagus sholat, teman bagus akhlak, ginteng ngelawan dengan nini, bege. Jadi gini ini kalahkan dulu diri sendiri, baru kemudian mengalahkan orang lain. Ngumbe angkuna mengalahkan orang lain dengan dua hal. Orang lain ini yaitu al-munafiqin wal kuffar, Syekh.
Itu melawan orang munafik dan melawan orang kafir. Melawan orang munafik maksudnya dia Islam lagu aran nifakna. Dia menyebarkan kemungkaran lagu anggap nih Islam. Ini loh Islam, padahal kemungkaran yang dia sebar itu, padahal kebid'ahan yang dia sebar itu bukan dari Islam itu. Lagu aranina Islam ini. Orang-orang munafik seperti niki dilawan dia dengan apa? Dilawan dia dengan al-ilmu wal bayan. Lawan dia dengan menyebarkan ilmu dan menyebarkan penjelasan. Menunggu berjuang lawan orang lain. Berjuang lawan orang lain dengan cara menyebarkan ilmu, menyebarkan penjelasan. Dia orang-orang munafikin menyebarkan syubhat, misal macam-macam orang kata muntah bahaji dia tolak aning Mekah boleh mbembe ngana misal. Muntah bahaji ni mesti le musim haji boleh Jumadil awal, Jumadil akhir, ngana syubhat yang dia lempar. Nah, ini dilawan dengan apa? Dilawan dengan ilmu, sebarkan ilmu. Al-bayan, penjelasan, sebarkan penjelasan. Jelaskan keburukan ucapannya itu, ne dalilnya terus, ne buktina ngentang. Ini perjuangan melawan orang lain dengan ilmu dan penjelasan. Ada yang kedua yaitu melawan orang kufar, melawan orang kafir yang sudah tidak mempan ilmu dan penjelasan Malik. Mereka dilawan dengan pedang, bisayfi wassinan dengan ulama. Kalau yang munafikin bil ilmi wal bayan, kalau orang kufar bisayfi wassinan, senjata kedua lawannya. Sebagaimana orang-orang Yahudi mungkin yang memerangi kaum muslimin di Palestina. Ini kita lawan pakai apa? Senjata dilawan dia. Nah, ini melawan orang lain ini, sebelum kita lawan orang lain harus lawan diri sendiri dulu, taklukkan diri dulu, baru mampu melawan orang lain. Baru kemudian jelaskan ilmu. Baru kemudian kita angkat senjata setelah mampu menaklukkan diri sendiri. Nah, ini dia al-mujahadah. Mujahadah bagi dua. Pertama berjuang melawan siapa? Diri sendiri. Yang kedua melawan siapa? Orang lain. Berjuang melawan diri sendiri bagi dua. Berjuang melawan diri sendiri dalam hal melaksanakan perintah. Yang kedua berjuang melawan diri sendiri dalam hal menjauhkan larangan. Yang kedua tadi berjuang melawan orang lain. Pertama melawan orang-orang siapa? Munafikin. Munafikin ini dilawan dengan apa? Ilmu dan penjelasan. Al-ilmu wal bayan. Yang kedua melawan orang kufar. Melawannya dengan apa? Senjata, bisayfi wassinan. Nah, niki dia bab kita ini tentang al-mujahadah, yaitu anjuran agar kita berjuang. Tulisan ini dalil-dalil tenih. Jadi kita beragama ini butuh berjuang agar agama itu bisa tegak. Tanpa perjuangan agama ini dia ingin tegak. Butuh berjuang, butuh sungguh-sungguh, butuh berkorban. Baru agama kita ini bisa tegak pada diri kita dan pada orang lain. Tulisan ini tetene dalil-dalil, banyak dalil-dalil dari Al-Quran. Demikian pula dari hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita baca hadis yang kelima di sini yang dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-khamisu, hadis yang kelima. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya. Siapa Aisyah ini? Istri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ibu-ibu kita, ummahatul mukminin, istri-istri beliau itu. Dan di antara keistimewaan mereka yaitu beliau-beliau niki menyampaikan kepada kita ilmu-ilmu yang tersembunyi di dalam rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang tidak mungkin diketahui hal-hal tersebut melainkan hanya oleh istri-istri beliau. Ya, angka para sahabat sering bertanya kepada istri-istri Nabi SAW, apa yang beliau amalkan di rumahnya, ngumbe yele balen, sering ditanyakan. Dan tidak ada yang mengetahui hal tersebut melainkan istri-istri Rasulullah SAW. Dan yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal laila. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk yang 10, beliau menghidupkan malam. Hidup malam wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, duduknya seninana agar ikut menghidupkan malam. Wajadda wasyaddal mi'zara, dan beliau bersungguh-sungguh di malam itu, dan beliau mengencangkan ikat pinggang. Hadits niki muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi mengatakan di sini al-muradu bil ashri, bulan Ramadan. Berarti beliau kalau sudah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau hidupkan malam itu. Nabi kenana hidupkan malam dilak pedam untuk apa? Ibadah. Ndekin dulak pedam untuk mantu bola, ya. Apa dah yang lain? Hidupang malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan 10 adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian wal mi'zar, kata Imam An-Nawawi, maksud al-mi'zar yaitu al-izar, maksudnya adalah sarung. Sabuk ini maksudnya kereng, yaitu kembokan ini kencengangnya kembokan. Kembokan ke bahasa tenena? Kembokan, ya. Sempretan, sempretan. Ini setegulung ini nih. Ya, setegulung. Kembokan ini. Nah, itu maksudnya al-mi'zar. Ndek sabuk selengan kulit ngadua ndek. Lagu maksudnya mi'zar yaitu izar, yaitu kembokan kereng. Inu kencengang nih si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya mengencangkan kembokan ini? Mengencangkan sempretan ini? Apa maksudnya ini? Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa huwa kinayatun an i'tizalin nisa. Ini adalah sebuah kinayah, sebuah sindiran yang maksudnya adalah beliau meninggalkan istri-istri beliau. Nabi kenana meninggalkan? Cara kayak kenana nih? Nde, maksud meninggalkan tidak tidur bersamanya. Kelamino doang ke lagu. Meninggalkan itu ndek na tindo bersama istrinya di malam itu, makanya dibilang dikencangkan ikat sarungnya, dikencangkan. Jadi Imam Nawawi mengatakan maksud mengencangkan ikat sarung yaitu menjauh dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Waqil, sebagian ulama mengatakan al-muradu tashmiruhu lil ibadah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksud mengencangkan tali sarung ini maksudnya adalah bersungguh-sungguh di dalam beribadah, semangat dalam beribadah. Pada mara itu muntegin begawean kan keles teu uman kelambin teu cing-cing lengan baju ngenteng. Nabi kenana menyincing lengan baju, dia mulai menyincing lengan bajunya ngenteng. Apa kenana ini? Mulai semangat begawean. Ya kan mun teu ngangkat batu kode biasa itu ngangkat. Lagu mun beli batu kan ulah itu ngawek dulu. Awek ngani angkat kereng.
Berarti gin sugul apa tenaga beli gin sugul ini. Nah beliau juga demikian, kencengangna semangat lagu oleh 10 terakhir lebih semangat lagi di dalam beribadah. Nah ini maksudnya kata Al-Imam An-Nawawi. Jadi mengencangkan ikat pinggang dua penafsiran. Penafsiran pertama yaitu meninggalkan atau menjauhi istri-istri. Ya, lagu menasake istri itu menjauhi istri. Menelewi baru menjauhi istri. Yang kedua, penafsiran kedua yaitu mulai semangat, sama seperti menyingsing lengan baju. Nah niki dia tentang hadis niki. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir, beliau menghidupkan malam. Menghidupkan malam niki untuk beribadah ini, menghidupkan malam untuk beribadah. Ini butuh perjuangan atau tidak? Perjuangan luar biasa ini. Jangankan menghidupkan malam, sholat subuh doang itu kan luar biasa perjuangan. No? Ake tebau sholat subuh luar biasa perjuangan kita. Apalagi negara ai nyat ini. Apalagi kan mulai ai mal no, ai ini mulai mal malik le musim nyat, masya Allah. Ngesentuh gereneng tidak pumanteng. Nah, ini subuh butuh perjuangan. Bapak lagi niki. Ya, hadis sebelumnya hadis keempat itu berbicara tentang beliau sholat tahajud yang panjang sekali. Bahkan di hadis-hadis yang lain disebutkan sampai 5 juz sekian rakaat. Butang beliau ini 5 juz 1 rakaat, makanya sampai pecah-pecah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Saking suwe nembutang jangan belak naik. Belak naik karena apa ini? Karena suwe butang. Kamu nita neka belak naik karena apa ini? Karena suwe bekerem nita aja. Bekerem le bangke. Atau belak naik karena kena si semen, buruh-buruh bangunan. Beliau belak naiknya karena apa? Suwe butang. 5 juz 1 rakaat soal. Nah, ini berdiri lama seperti itu butuh perjuangan. Sekarang di sini beliau menghidupkan malamnya. Sekelam suntuk niki hidup. Dula tinduk. Dan itu hanya di 10 malam terakhir dia ulah tinduk dihidupkan malamnya. Dia angkat makanya beliau iktikaf di 10 malam terakhir agar malam itu hidup. Hidup dengan apa lagu? Dengan ibadah. Ya, jadi ya iktikaf akhirnya full malamnya itu ibadah. Ya, sebagian kini sebagian kecil ini arah lengan itu iktikaf untuk pindah tinduk mun itu. Ya, le masjid tinduk endah sebagaimana le balik tinduk. Sebagian kini sekedi memang ada beberapa yang kebanyakan memang beribadah sedia alhamdulillah. Aguara sebagian sekedar pindah tinduk. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam iktikaf ya fokus di masjid untuk menghidupkan satu malam full. Dia gunakan untuk beribadah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentunya membutuhkan perjuangan. Dan itulah sebabnya kenapa hadis ini ditulis di sini oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala berkaitan dengan bab al-mujahadah, perjuangan. Karena untuk bisa menghidupkan satu malam suntuk itu membutuhkan apa? Perjuangan. Baik, mungkin kita baca beberapa faedah setelah kita memahami makna daripada hadis. Mungkin kita baca beberapa faedah yang dituliskan kita oleh ulama kita berkaitan dengan hadis niki. Faedah yang pertama yaitu dikatakan al-jiddu wal ijtihadu fil ibadati khususan fil awqatil fadilah.
Hadis ini menganjurkan kita untuk sungguh-sungguh wal ijtihad dan berjuang, sungguh-sungguh dan berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk beribadah. Khususnya di waktu-waktu yang utama. Ngarangone Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah. Di kapan dia beribadah tadi itu? 10 malam terakhir dari Ramadan. Itu waktu yang utama. Nah, di saat waktu-waktu utama itu dianjurkan kita bersungguh-sungguh di sana, berjuang di sana untuk bisa beribadah. Nengke itu niki, le bulan Nabi niki. Bulan Al-Muharram. Nabi keutamaan. Bulan apa? Dia bulan suci, bulan Al-Muharram niki. Dia bulan haram. Suci. Sama seperti Masjidil Haram, sama seperti tanah haram. Ya, jadi dalam 12 bulan ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang Nabi haram. Mana 4 bulan niki? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Terus di tengah apa? Rajab. Dan kita masih di bulan Al-Muharram. Tanggal pira mangkin ini? Sekitar 3 likur atau 2 likur. Arak tano? Arak tano? Masya Allah, hebat besar lah. Ini lah atas araknya. Masya Allah, luar biasa. 23 ya? Iya, 23 Al-Muharram. Berarti masih mangkin niki hari-hari yang mulia. Allah berfirman tentang hari-hari haram, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu 4 diantaranya haram, suci. Minha arba'atun hurum. Kemudian di akhir ayat, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan zalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Dendek de maksiat le bulan-bulan ino, Karena bala itu maksiat le bulan-bulan ino. Padahal maksiat kan tetap terlarang walaupun di luar bulan itu. Kenapa di bulan-bulan itu kita dilarang? Ulama kita menjelaskan karena dosa maksiat di bulan-bulan ini lebih belik daripada dosa maksiat di luar bulan-bulan haram. Sebaliknya, beribadah di bulan-bulan haram pahalanya lebih besar daripada beribadah di luar bulan-bulan haram. Sebagaimana tanah haram, sebagaimana tanah suci, berbuat dosa di tanah suci dosanya lebih besar daripada berbuat dosa di luar tanah suci, tanah haram. Beribadah juga demikian. Beribadah di tanah suci pahalanya lebih besar daripada beribadah di luar tanah suci. Bulan haram juga demikian. Nah, sekarang kita masih berada di bulan haram ini. Maka silahkan memperbanyak apa? Ibadah, bersungguh-sungguh dan berjuang. Ya, berjuang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara ibadah yang dianjurkan di bulan ini? Di antaranya puasa. Ya, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seafdal puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Kasihlah ya, kita berjuang di sini memperbanyak puasa di bulan al-Muharram niki. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, yustahabbu ihya'ul lailah min Ramadan wala siyama al-ashrul akhir minhu falaha fadilah khassah. Diistihbabkan menghidupkan satu malam, full semalam hidupkan dia. Ya, yaitu malam-malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan ini khusus
hanya di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Hanya itu yang dihidupkan full sekelem. Adapun yang lainnya paling maksimal 2/3. Ya, 2/3 daripada malam tersebut. Arak tinduknya sekedi yang manusia lainnya. Kalau 10 malam terakhir full ngese. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya. Dan ini menunjukkan subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berjuang dia dalam beribadah. Padahal beliau manusia termulia. Ara lebih mulia dengan Nabi dan ara. Anehnya sekarang ini banyak orang yang menganggap dirinya mulia terus meninggalkan ibadah. Yuh kan dia dulu sholat, wah teh kelas aku wah le hakikat tau aku masih syariat. Harusnya munda teh kelas desere baju harusnya desere baju. Ya, munteng nanti sujadah kererean itu kayak masih syariat. Mereka menganggap agama ini ada tingkatan syariat, hakikat, apa terus? Tarekat, makrifat, ngono. Syariat, ini dia dengan ajaran-ajaran Nabi Nuh. Mun wah engkau hakikat deula ajaran Nabi langsung dengan Allah, subhanallah. Ini kita beribadah tanpa tuntunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini gini. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamaku bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sempurnanya agama ini dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan arah agama malik selain itu sudah. Dan arah agama malik selain itu. Nah, nangka mereka mengatakan bahwasanya EP ini hanya masih syariat, itu juga di atas. Berarti EP ini beragama bukan dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sampai syariat itu saja dia. Sampai Al-Qur'an, sampai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada lebih dengan ini. Mun pelebihang ya berarti EP datang agama baru. Ini bahaya ini. Bahkan telu agama balik ke atas. Arah bari arana hakikat, tarekat, makrifat. Kemudian arah istilah halal haram wah apa penebait halal. Kenapa ndak syariat soalnya? Kan berarti ini dia mendatangkan bukan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa-bisa keluar dari Islam dia. Bisa-bisa sugul dengan Islam waliyadzubillah. Ya, padahal di sini orang paling mulia, orang yang akan memegang kunci surga ini, dia bukan hanya nabi, bukan hanya rasul, tapi dia juga ulul azmi, sayyidul mursalin, tuannya para rasul. Ngenu angkun tinggi derajatnya, ibadahnya luar biasa pelona. Salat 1 rakaat 5 juz sekian rakaat. Kita itu 5 juz sekian rakaat. 1 juz 1 rakaat doang wah bemecak kita. Nanti. Bagaimana kemarin bisa satu juz 1 rakaat? Tang 1 malam mungkin ya 1 juz itu. Pas itikaf perona 3 juz surana 1 malam. Ino besang mecak-mecak lemudi wah surana. Gitu ibadah kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam sekian rakaat 5 juz. Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang wah tampunin wah. Ya, nah ini menunjukkan kebatilan akidah mereka ini, akidah sufiyah yang membagi-bagi napi arana agama ada syariat, ada apa malik hakikat, ada tarekat, ada apa paling atas makrifat. Ya, berarti ini mendatangkan melebihi agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil kemudian faedah berikutnya. Kita cari yang pendek-pendek karena waktu niki
Faedah berikutnya, man aradal ijtihad fil ibadah. Niki dari Syekh Salim Al-Hilali. Barang siapa yang ingin sungguh-sungguh dalam beribadah, fa alaihi saunu nafsihi amma yud'ifuhu au yusrifuhu anha. Barang siapa yang ingin sungguh-sungguh beribadah, hendaklah dia menjauhkan dirinya, menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa melemahkan ibadah itu, atau dari hal-hal yang bisa memalingkannya dari ibadah tersebut. Marak ngonek Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah, beliau menjauhi istri-istri beliau. Jauhinnya juluk senina-senina no. Karena jauhin seninakna kumbeda agar bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena sulit kan bersungguh-sungguh menara nyonyah no. Sulit atau sulit? Sulit gatis. Nah, ini kita ambil pelajaran, muntamele sungguh-sungguh maka jauhi dulu hal-hal yang bisa melemahkan kita di dalam beribadah. Ya, misal batur kita tengah, nah ini batur ngene-ngene lemah aku beribadah, karena jauhin dulu, jauhin agar bisa fokus beribadah dan lain sebagainya. Hal-hal yang bisa melemahkan kita dalam beribadah, jauhi dia kalau ingin bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beda lebih nanau ini apa doang hal-hal yang melemahkan di dalam beribadah. Contohnya kayak tadi teman misal. Ya, pilih teman karena teman ini sahib. Batur ini yang ngawi. Untuk pilihan batur te si pacu beribadah, maka ginta milu pacu beribadah. Lagu mun batur te justru dia memilih beribadah, maka nyonya ini sentak nih itu bareh untuk tidak beribadah. Maksudnya batur te ini sahabat no. Ya, apa bahasa tene sahabat? Batur wangi sahabat kantetan no. Pilen kantetan pe no. Bahasa kerenan ke besti. Ya, pilen kantetan pe no dengan si pacu beribadah. Kalau sekedar kenalan, salaman, menegur, besila selaku tegur. Assalamualaikum, pening be ini, ngana sekedar ngana kah? Lagu bersahabat, berkantetan, pete batur si demen beribadah. Karena dia bisa menarik kita. Nabi kita mengatakan, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Oleh karena sila kepada pete batur, ya karena mereka sangat mempengaruhi agama kita. Kemudian berikutnya, hadis ini tentunya menunjukkan keutamaan daripada salat malam. Afdalu salatil abdi ba'dal fariḍah ma kana fil lail. Salat hamba yang paling utama adalah salatnya di malam hari. Wa bi khassah akhiruhu, dan khususnya terakhir daripada malam tersebut. Jam 4 kelem atau setengah 5. Nah, ini waktu-waktu yang dia sangat utama untuk sholat malam. Ya, angka sila muntamili mita keutamaan sholat, jangan sampai meninggalkan sholat malam. Ya, Nabi SAW memerintahkan kita, alaikum biqiyamil lail, fa innaha da'bus salihina min qablikum, kata Nabi SAW. Jagalah sholat malam, karena sholat malam itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Kebiasaan orang soleh. Angka ciri khas orang soleh itu dia sholat malam. Mun yakpu te sholat malam, bener teman pantes memiliki gelar orang soleh. Ya, karena kebiasaan orang soleh dia sholat malam. Besaling kita diri wah ini.
Kita diri masing-masing. Enggak kita dengan dia wah salat malam berarti dia soleh ngampil. Jangan, kita diri ini. Oh aku di kuman salat malam berarti di kuman soleh gitu. Dan kita dengan ini aja. Kita diri masing-masing. Ya, baik, terakhir mungkin kita ambil faedah dari hadis niki banyak di sini. Cuman terakhir faedah yang kelima, yang bagi 'alal abdi an yakuna harisan 'ala ahlihi. Seseorang hendaklah dia perhatian kepada keluarganya. Makanya tadi Nabi SAW bukan hanya dia yang bangun sholat, tapi juga membangunkan istrinya, duduknya seninaknya, agar mereka ikut sholat. Bahkan dia datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Gedornya Ali bin Abi Thalib tengah kelem, karena di sana ada anaknya Fatimah di sana. Digedor untuk apa? Digedor agar dia bangun sholat malam. Nah, hadis ini menunjukkan hendaklah seseorang perhatian juga kepada keluarganya. Tidak hanya dirinya doang, tapi hendaklah dia perhatian kepada keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum." Hai orang-orang yang beriman, jaga diri P dan jaga keluarga P. Jaga dari apa? Naro, jaga dia dari api neraka. Le dunia makin dia temiling kita anak teh kelaparan. Dia dengen oke. Milih kita anak teh kelaparan, dia temilih. Agar dia tidak kelaparan luar biasa angkut banting tulang le luar. Agar dia tidak kelaparan, tidak kehausan, tidak kepanasan, akhirnya membeli kelembi, macam angkun. Tapi harus lebih hati-hati nih. Jaga dia, jangan le dunia wah saade temangan, saade tenginem, saade kelembi, tiba-tiba le akhirat dia dibakar. Waliyadzubillah. Harusnya dari ini kita harus lebih menjaga dia daripada apa yang ada di dunia ini. Dunia aja insyaallah kah pasti kita mau. Ya, tapi akhirat niki hendaklah seseorang perhatian juga kepada keluarganya. Jangan hanya memperhatikan diri, tapi hendaklah pula dia memperhatikan keluarganya. Niki dia mungkin 5 faedah yang bisa kita baca. Ya, dia nembu luwe-luwe ini karena wah azan le luar ini. Kita tidak wah liulai kiri kanan dengan munah liulai bendara tadah. Ya, munah liulai aja bendara tadah. Ya, mudah-mudahan kapan-kapan nanti kita sambung lagi kajian kita dengan membaca hadis yang lain. Niki yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami, munarak nikman paham bisa kita tanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila tak azan dulu sila. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.
barik ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma rabb hadhihi da'wati. Allahumma bila munara. Tiga salam. Nggih. 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 Salam. Lebih ringan. Nggih. Jadi memang fitnah di akhir zaman iki belik gati. Bahkan nanti sampai di akhir zaman berlanjut nanti sebagian orang berangan-angan coba aku mati marah fulan ini, sehingga aku tidak mengalami fitnah seperti sekarang ini. Tapi karena fitnah itu ujian di dalam beragama. Ujian dalam beragama di akhir zaman ini berat sekali, berat. Sehingga sebagian orang nanti akan berangan-angan coba aku berjulu be mati. Akendak kundait ujian beragama seperti ini. Saking besarnya ujian beragama di akhir zaman. Termasuk itu yang ini. Makanya bagi mereka yang mampu istiqamah di atas sunnah sebagaimana sahabat, maka bagi mereka pahala 50 pahala para sahabat, 50 kali lipat pahala sahabat. Bagi mereka yang mampu istiqomah di zaman ini seperti para sahabat. Kenapa demikian? Karena seperti tadi, di akhir zaman cobaan itu berat, ya, tidak seperti para sahabat. Para sahabat kan gita Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Kemudian agama itu satu, enggak agama selain Nabi sallallahu alaihi wasallam saja agama itu. Namun mungkin pira di agama Islam ngelanyat atusan yuan lu ini. Neman malik negara dengan Islam tong ngaros ke TDS itu. La ilaha illallah, kan bingung kita. Selaku mengeluh, ayo turun MUI ngana. MUI menjawab, sing ngeni ku turun ngana MUI na. Hal remeh ini ngana, masa kalian masih kena fitnah ngana kurang lebih kan. Lagu ternyata kena endah kaum muslimin si fitnah seperti itu. Ya, ini menunjukkan di akhir zaman luwe jenisnya agama-agama Islam ini luwe jenisnya. Kalau di zaman Nabi SAW enggak sekek jenis. Ada mereka temukan permasalahan langsung tipak Nabi SAW selesai masalah. Kalau sekarang kan enggak bisa, sulit. Ya, mau kembali kepada hadis, akal kita berbeda-beda, sehingga pemahaman kepada hadis berbeda-beda juga karena keterbatasan akal. Ini nekah tono Pak Yu. Pemahaman terhadap hadis-hadis yang lain berbeda lagi sehingga muncul perbedaan-perbedaan. Dan ini fitnah luar biasa, ini cobaan luar biasa ini. Seseorang kurang-kurang berjerang nih, aduh bingung aku kan dikulak beragama lo, makanya orang yang mampu berpegang teguh dengan agama le akhir zaman, pahalanya seperti pahala 50 para sahabat. Mendengar hadis ini sahabat heran, ya Rasulullah, 50 dari kami atau 50 dari mereka? Nabi kita menekankan lagi, la minkum khamsuna minkum, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Yaitu 50 orang dari kalian, dari para sahabat. Menunjukkan sisi mampu istiqamah di atas sunnah ini, pahalana marah pahala 50 kali para sahabat. Angkanya berat, di atas sunnah ini berat. Cobaannya juga berat luar biasa.
Dan cobaannya banyak, wahna berat, luwih malik cobaan. Entah cobaan dari sisi harta, entah cobaan dari sisi entah harta, tahta, wanita, apa malik kamu? Toyota, apa malik? Kuota, apa malik? Sosialita, macam cobaan nengka. 6 ta nengka, mulai kan 3 ta nengka, harta, tahta, wanita selesai, nengka dek 6 ta nengka. Ya, sang jemaah malik 10 ta jemaah ruani jari na. Ujian, ya, le akhir zaman, makanya jarang orang bisa selamat. Jarang orang bisa selamat. Makanya dikatakan jangan engkau menanyakan la tas'al amman halak kaifa halak walakin is'al amman naja kaifa naja. Ndak pe ketuanang dengan si binasa ino kan ini binasa dende ino ketuanang ngana. Tapi tanyakanlah orang yang selamat. Kok dia bisa selamat orang itu? Kenapa? Saking jarangnya orang yang selamat. Kebanyakan orang apa? Binasa. Si selamat tuh ketuaan. Kan dia selamat. Ide ngumbe angkuda pada selamat. Adapun binasa ini je luwi alo. Si gin binasa. Karena banyaknya cobaan. Angka mereka yang mampu berpegang teguh dengan sunnah sampai dia meninggal. Berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah, pahalanya luar biasa itu. Seperti pahala 50 para sahabat. Agak ketengen yang tipe Allah Subhanahu wa taala mudahan nejaga itu. Nejaga agama nejaga manhaj dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan meninggal dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala li atas tauhid, li atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita berdoa, kita berjuang juga marangone atau berjuang, berijtihad, bersungguh-sungguh li atas sunnah ini dengan mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Karena dengan cara demikian Allah akan menjaga kita. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Ya, jaga sunnah ini, ya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita agar tetap berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa entabu istiqamah. Pahalanya seperti 50 para sahabat. Kenapa demikian? Karena cobaan mereka sedikit dibanding dengan cobaan kita. Ini secara umum. Ya, secara umum. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan tabu istiqamah para jamaah. Sila, fadhil. Apa itu? Sepertiga malam terakhir jam piraino. Sekarang bagi dia setelah Isya kita mulai sudah. Setelah Isya. Isya itu jam berapa kira-kira? Jam 8 lah kurang lebih ya. Jam 8 sampai jam 5. 8 sampai jam 5. 9, 10, 11, 12, 13. 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 9 jam dari jam 8 sampai jam 5. Ambil 3. Berarti dari jam 8 sampai jam 11 itu sepertiga malam pertama. Dari jam 11 sampai jam 2 sepertiga malam kedua. Dari jam 2 sampai jam 5 itulah sepertiga malam terakhir. Jadi di sana beribadah dari jam 2 sampai dengan jam 5. Tono perbanyak sholat dan di akhir-akhirnya itu semakin dia terakhir semakin dia afdol. Di akhir-akhir nino tono perbagus sholat, perbagus munajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena semakin akhir semakin utama dia. Jelas ya? Jadi dari jam 2 sampai dengan jam 5. Wallahu taala a'lam. Oke, silakan. Ya. Bulan tadi ada bulan haram. Lagu makanan ada harap makanan haram. Apa hubungannya? Hubungannya hati-hati, itu hubungannya. Ya, dari sisi makna yaitu ini makanan haram, maka hati-hati onyonya. Itu tanah haram, maka hati-hati di sana. Jangan sampai melakukan maksiat.
Ini bulan haram, maka hati-hati di bulan ini jangan sampai melakukan maksiat. Karena dia suci, haram artinya suci. Maka kita wajib menjaga kesuciannya. Pada marak kitab suci, jaga kesuciannya. Hati-hati dengan kitab ini. Jangan sampai saya bawa dia ke WC, jangan sampai saya hinakan dia, melakukan hal-hal yang hina sedang kitab suci arak leitan. Jadi jaga kesuciannya. Ya kenapa? Haram artinya suci. Ya, maka kesamaannya apa? Sama-sama hati-hati. Onya, awas. Sehingga kita jangan bermaksiat di bulan haram, tapi silakan melakukan kebaikan di bulan haram, maka pahalanya akan semakin berlipat. Kenapa demikian? Karena ini hari suci. Ya, demikian pula dengan tanah yang suci. Makanan yang haram, onya, narapetin ya, jauhi dia, maka kita dapat apa? Pahala. Menjauhi khamar mu pahala tuh, Dek. Mau kita pahala. Menjauhi rokok mu pahala tuh, Dek. Mau kita pahala. Ini yang misalkan nyugulang Marlboro. Mah dekku, ngata mundur di tengah. Mau kita pahala ini? Angkun tuh si mundur nolak. Karena ini haram. Apa definisi haram? Dilakukan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Maka nara bertanya, Kansas, masih Kansas oke? Kansas, mundur maaf, mau itu pahala ini? Menolaknya kita dapat pahala. Kenapa? Karena haram. Makanya haram ini hati-hati, onya. Tanah haram, hati-hati di sana. Bulan haram, hati-hati di sana. Kitab yang suci ini kita pegang, hati-hati juga di sini. Ya, demikian pula dengan makanan haram, onya, jauhi dia. Mudahan jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Sila. Ini kita jadi dengan soleh macam dosa gawe tuah. Selama pe masih hidup, masih ada kesempatan pe jadi dengan soleh. Selama masih hidup, engkau hidup ini modal luar biasa ini, modal luar biasa. Muntuah mati hilang modal noah. Seburuk-buruk kita jari dengan paling syirik misal, aku masih nyawa no, maka segera bertaubat. Diganti dosa itu menjadi pahala, subhanallah. Berubah dosa jadi pahala. Karena seseorang semakin luwek dosa semakin berat na tobat. Orang yang sedikit dosanya mudah na tobat, makanya sedikit pahalanya. Lagu mana luwek dosanya berat na tobat, ini berat. Kalau dia mampu bertobat, berubah dosanya itu menjadi pahala karena tobatnya berat. Makanya selama EP masih hidup, masih ada kesempatan jadi dengan soleh, masih ada. Jangan putus asa. Justru yang bisikin kita singenang wah lui alu wah do sampai ini setelah aku gawe pe ndarak bilin pe ndarak harapan ini bisikan syaitan ndak pati ya. Jadi selama manusia masih bernapas, nyawa belum di tenggorokan, masih ada kesempatan jadi orang soleh. Tiga, jangan putus asa. Jelas ya pe, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak taubat, mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Yuh nyambung ini. Wow ke. Sila mudahan. Setelah salam kedua tentunya. Ya, dia salam karena sempurnanya salam itu begitu dia salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita bangun. Ya, jadi tunggu dia salam kedua dulu baru kita bangun, sempurnakan itu dulu. Karena jangan kita bangun sebelum selesai tugas itu. Tugas kita apa di sana? Duduk. Ima kita ikut salam dengan imam atau ima kita bangun. Begitu imam salam, maka kita bangun. Kapan imam itu sempurna salamnya? Kalau sudah salam kiri kanan, kanan kemudian kiri, baru kita bangun. Tunggu dia salam ke kiri dulu,
sempurna salam kirinya, assalamualaikum warahmatullah, tulak yang ini, baru kita bangun. Sampai dia sempurna salam kirinya, berarti kita sudah menuju gerakan berikutnya. Mudahan jelas, wallahu ta'ala a'lam. Ini ada kertas, ini masih garing berapa menit. Ada orang yang berzina, orang yang membunuh tanpa hak, orang yang murtad, boleh dibunuh. Pertanyaan, karena negara kita tidak menerapkan hukum seperti itu, lalu bagaimana cara bertaubat? Mohon penjelasannya. Cukup dengan taubat. Jadi di sini dia bilang, ya kan orang berzina, orang murtad, itu hukumannya dibunuh di negara Islam, ya. Jadi seseorang yang membunuh di negara Islam, dia dibunuh. Seseorang yang berzina setelah dia menikah masih dia berzina di negara Islam, dilempar dia sampai dia mati, meninggal. Orang yang keluar dari Islam dipanggil, suruh tulakan dengan Islam malik, dia nemele, penggal dia. Lagu nengke negara nu dia nerapang ini. Ya, kita sudah berzina ini, ngombe angkuna, bercukup dengan taubat. Maka selesai sudah, dia dulu nyuruh yang rajam gitu. Cukup dengan bertaubat. Ngombe bertaubat itu menyesal telah berzina. Kemudian meninggalkan perbuatan itu, segala hal berkaitan dengan itu tinggalkan. Kemudian yang ketiga, berjanji tidak akan berzina lagi. Membunuh kita misalkan, maka menyesal telah membunuh. Berjanji tidak akan membunuh lagi. Kemudian tinggalkan perbuatan segala hal yang membawa ke sana. Jarang tuh selakuan ini. Bedui itu pedang, sedang pedang. Ini konsekuensi sebagai berhenti membunuh. Cukup dengan taubat tadi selesai wah. Dia itulah datang dengan pemerintah kah bunuh aku, ngendang nung deula. Selama pemerintah tidak menerapkan hukum tersebut, itu tanggung jawab pemerintah. Ya kalau tidak diterapkan, maka kita cukup bertaubat. Ndak bare justru EP ngadaang tene, ya majelis kisos ngempeng majelis kisos apa as-sunnah suralaga. Siapa yang berzina sini kita lempar. Enggak boleh begitu. Yang berhak melakukan itu hanya waliul amr, pemerintah. Neterapang ya alhamdulillah, dia neterapang maka itu tanggung jawab mereka. Kita yang di bawahnya mau terapang ini cukup bertaubat, taubatan nasuha, taubat yang jujur kepada Allah, maka itu sudah cukup. Wallahu taala a'lam. Ya ada ini. Ada umat Nabi yang bangkrut sallallahu alaihi wasallam, padahal ia banyak membawa pahala. Apa sebabnya seperti itu? Nabi SAW bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan, man la dirhamalahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang enggak punya uang, orang yang enggak punya benda, barang benda itu yang bangkrut. Kemudian beliau menjelaskan, al-muflisu, yang namanya orang-orang yang bangkrut itu adalah man ya'ti, ya orang-orang yang datang nanti pada hari kiamat. Dia membawa pahala sholat demikian banyaknya, pahala puasa demikian banyaknya, tapi waqad syatama hadza. Tapi dulu di dunia dia pernah menghina orang ini, tidak pernah menghina si fulan, dia pernah menuduh si fulan tidak. Maka akhirnya pahalanya dia diberikan kepada si fulan yang dia hina itu. Pahala dia diberikan kepada si fulan yang dia tuduh enggak itu. Habis pahala dia karing dosa dengan si terausang nu. Ia toperan dengan ia. Padahal kau nak luwe pahala jauh nak. Le jurun lawang surga wah. Ginta mah sentak seret. Bianing na neraka. Inilah orang yang rugi. Dia sudah lelah di dunia ini beribadah. Karena ibadah marang-marang butuh perjuangan. Wah lelah ya beribadah. Wah lelah ya puasa. Begitu di akhirat nek mau hasil lelah nino. Saya mau ya dengan si hina-hina mau no. Dengan si eje-eje itu mau. Bahkan rugi besar dia itu. Nah itulah orang yang rugi, yang bangkrut.
di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau nyonya ndak jangan menghina orang. Ndak jangan menyombongkan diri. Misalkan kita pacu ngaji arak dia nuah ngaji apa PP ini ngene-ngene. Hati-hati jangan. Sang ya ara uzur ada. Sang ya ara uzur atau apa ara dengan toakna sakit terus anaknya sakit atau apa. Jangan sampai menghinakan dia hanya gara-gara hal yang zahir. Saling nasihat menasihati boleh, saling mengingatkan. Tapi sampai menghina ini enggak boleh. Karena yang mengetahui siapa yang mulia di antara kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia ya maksudnya orang yang bangkrut di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Terakhir ini ya karena waktu ini ada salah satu anggota keluarga yang numpang berumah tetapi dia tidak sholat dan bermaksiat terus-menerus. Berdosakah yang punya rumah? Bolehkah disuruh pergi? Atau bagaimana solusi terbaik? Jangan disuruh pergi. Angkunde si wahnya de ya tumpangan, ini sudah kebaikan ini. Angkunde si wahnya de ya tinggal di sana, itu sudah sebuah kebaikan. Kebaikan masalah dunia, karing kebaikan akhirat nu karing. Apa itu? Nasihati dia terus agar dia mau melaksanakan sholat. Nasihati dia terus agar dia meninggalkan maksiat. Amun doa mampu mihak ya sholat atas nasihat sida, kan sida sudah menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Dia sudah tinggal di rumah sidanya ada tumpangan, ini sudah kebaikan ini. Kebaikan luar biasa. Munda sampai bau minyak ya sholat kan luar biasa bagusnya ini. Maka jangan diusir, biarkan tinggal, tapi nasihati terus, ingatkan dia terus agar dia sholat, agar dia meninggalkan maksiat. Kecuali mun NP usir ya, den arah aning nelain, gara-gara ginta usir, tono tok negin mele sholat, bakah sok ancam ya. Salat mun di siok ku epe kena yang kena. Mun gara-gara ino gin salat ya baka kena ya ancam ya. Lagu mun gara-gara ino nyedi tono. Oh nyedi ya kena. Lagu ni tetap dia salat. Maka jangan diusir, biarkan dia tinggal di sana. Biarkan dia tinggal di sana, tapi apa? Nasihati dia agar dia salat, agar dia meninggalkan maksiat. Ya lagu mun dengan cara diancam dia akan diusir, mele ya sholat, besilah ancam ya. Dengan catatan ada kemungkinan dia akan sholat. Ya lagu mun pada doang teusir tetap dia negin sholat dengan tangan ngolowang ale balik. Gak ngolowah lagu bilang jelu peta waktu yang tepat, beri dia gambaran tentang sholat, beri dia gambaran tentang bahaya maksiat. Mudah-mudahan dengan cara demikian ya kemudian dia mau kembali kepada agama Islam yang benar. Jadi tidak becat-becat musir, lihat maslahat dan mafsadahnya. Tugas kita hanya menasehati. Jangankan kita nabi doang ini anaknya no, dia ada lumbu. Nabi doang ini seninaknya dia ada lumbu. Istrinya Nabi Nuh, seninak Nabi Nuh ini dia ada lumbu. Padahal nabi. Ya, tapi beliau tetap menasihati istrinya, cuman istrinya tidak mau mentaati suaminya. Beliau juga menasihati anaknya, lagu anaknya dia nembele mati amanah. Tugas kita hanya menasihati, hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan usaha kita menasihati dia sia-sia para jamaah. Nasihati dia terus. Ende nemu hidayah, dia sia-sia angkun nasihati nino dia sia-sia. Tetap tercatat sebagai pahala. Angka ndak berkecil hati di saat penasihatin tiba-tiba yang dia nembele, ndak berkecil hati. Oleh sebagian dusun arak ketua pengajian ngeluh, Ustadz lah dia berkembang-kembang jemaah no ini kan. Iya doang 10 tolang ini doang jemaah no kan. Putus asa ita ini aja kan. Bawah tengaji kah kan. Yo jangan. Kita ngaji ini bukan untuk banyak orang deh. Untuk banyak orang aja dengan kampanye Ngaji menjelaskan kebenaran.
Ya, jelaskan kepada bisa kita ngaji dengan loudspeaker atas. Ini sudah nikmat luar biasa ini. Udah ke 10 hadir lagu bareng di luar kan berdengar ya. Itu sudah nikmat luar biasa itu. Biarin sudah itu. Sekenuh-sekenuh alhamdulillah, yang penting kita bisa apa? Ngaji. Karena tujuan kita ngaji, menyampaikan kebenaran, ndek mele serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha itu tidak sia-sia. Mau kita tambahan menerima atau tidak dia hidayah ini, itu bukan urusan kita. Urusan kita ngombe berusaha untuk menjelaskan kebenaran, menyampaikan ilmu, itu tugas kita. Jadi seperti ini misalkan, nasihati dia terus, ndek mele terserah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah ada usaha, dan usaha kita itu tentunya itu sudah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia niki para jamaah yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bermanfaat buat tiang dan sida semua. Atas segala perhatiannya, kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.